ومن
ونستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد yang saya hormati Tuan Salah Al-Ikhlas DKM Bapak Ali Fiyawiyoto, yang saya hormati DKM Masjid Jami'at Taqwa Bapak Ustaz Said SPI, yang saya hormati guru kita Bapak Ustaz Darmawan Shah SPI, Bapak Ustaz Rusli Effendi SABI, Bapak Ustaz Muhyiddin, dan yang saya hormati guru DKM Masjid Jami'at Taqwa Bapak Syaifuddin, Bapak Haji Musaid, yang saya hormati Bapak RW 02 Bapak JS selaku koordinator RT 05 Bapak Sudawan, Bapak Al-Budi, Bapak Haji Sukma Wibowo, Bapak Haji Mulyono, dan yang saya hormati Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir, kita dapat bermuajahah dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilangsungkan dalam ta'awun ilmi. Mudah-mudahan dengan langkah dan niat kita hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan buat kita semuanya. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita mudah-mudahan termasuk daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pelajaran kita berkala ahadits an-nabawiyyah wal hikam al-muhammadiyah at-ta'lim al-marhum Syekh Ahmad Al-Hashimi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, utlubul hawaij bi'izzatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir. Utlubul hawaij bi'izzatil anfus. Utlubul hawaij, carilah segala kebutuhan hidupmu bi'izzatil anfusi, yaitu dengan kebersihan jiwa. Jadi dalam hadis ini memerintahkan kepada kita agar kita mencari segala kebutuhan kita ini dengan kebersihan jiwa kita. Jadi dengan benar, maksudnya dengan niat yang benar dan dengan cara yang benar gitu. Jangan segala apapun dihalalkan. Fa innal umur tajri bil maqadir. Maka sesungguhnya segala urusan itu tajri bil maqadiri, berjalan sesuai dengan kadarnya. Ini hadis yang pertama. Jadi mencari segala kebutuhan kita yaitu dengan jiwa yang baik, dengan hati yang baik,
في خبايا الأرض utlubul rizki, carilah rezeki buat kalian fi khabayal ardi, dari dalam perut bumi. Jadi rezeki yang baik itu mencarinya adalah dari perut bumi itu sendiri. Tapi kalau kita perhatikan, ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, jadi kalau di sini mencarinya di dalam perut bumi, apakah itu dia seorang petani atau mungkin dia nyari tambang emas atau batu bara atau pokoknya yang di dalam perut bumi itu. Tapi perhatikan namanya ini sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yang ketiga adalah hadis yang ketiga, utlubul ilma walau bisir. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ada hadisnya. Ya, utlubul ilmi walau bisir. Fa in talabal ilmi fariidatun ala kulli muslim. Maka sesungguhnya talabul ilmi, mencari ilmu itu fariidatun ala kulli muslim, merupakan kewajiban atas setiap muslim. Innal malaikata qadau ajnihataha, innal malaika, karena sesungguhnya para malaikat qadau ajnihataha, merentangkan sayapnya, ya, li talibil ilmi, kepada orang yang mencari ilmu, ya. Wa bima yatlubu, karena para malaikat itu senang kepada orang yang mencari ilmu. Jadi hadis ketiga ini menjelaskan kepada kita, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina, karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kenapa? Karena sesungguhnya para malaikat yang kita ini, para hadir di sini kan para mencari ilmu ini, ya, tawau ajnihataha, meletakkan sayapnya. Bukan lagi di naungnya di malaikat, bukannya kita nggak lihat, ya. Litani bilang ini, wibon bima yatlubu, karena ya malaikat itu senang kepada orang yang mencari ilmu. Inilah hadis yang ketiga, itu tentang wajibnya mencari ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban buat kita sebagai seorang muslim. Inilah tiga hadis yang kita bahas. Kedua hadis tentang mencari rezeki, sedangkan hadis yang ketiga mencari ilmu wajib buat kita semuanya selagi kita masih hidup. Jangan sampai nanti di akhir dalam hadis sebelumnya yang sudah kita bahas menjadi orang yang rugi dalam kehidupannya ketika di dunia ada kesempatan untuk mencari ilmu. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin.
صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Dalam rangka sama-sama kita hormati DKM Mushola Al-Ikhlas, orang tua kita, orang tua saya, Bapak Haji Ari Wiro Widarto. Semoga beliau senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua DKM Masjid Jagat Taqwa Akhirul Ustaz Sa'id, SPDI Ustaz Tadi SAG selaku perangkat suku RW 02. Kemudian juga guru kita Ustaz Rusli Effendi, Ustaz Muhyiddin. Kemudian Ketua DKM yang berada di bawah naungan Masjid Jagat Taqwa, Ustaz Sarullah, Bapak Maulana, Bapak Taufik. Ketua Ubudiyah Pak De Al-Budi, Pak De Pambah Bah Al-Budi, karena sudah menjadi juragan kambing pedus. Terutama juga tokoh masyarakat, khusus Ketua 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 Bapak Mania S, Bapak Zainuddin, Bapak Ibu Said, Bapak Yusuf Mawibowo, serta bapak-bapak yang lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sungguh luar biasa menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melangkahkan kaki ke masjid, ke mushola di saat subuh itu sangat susah. Karena setan ketika kita tidur ikat dengan 3 ikatan. Jangankan 3, 2 aja udah pedas banget, susah banget itu. Beli gado-gado kan begitu. Bedain antara yang pedas sama yang tidak pedas adalah karetnya. Kalau pedas karetnya 1, kalau nggak pedas karetnya 1, kalau pedas karetnya 2, kalau pedas memang 3 karetnya. Nah, ketika kita tidur maka di situ 3 ikatan tuh setan. Kalau kita melek baru 1 ikatan tuh. Tinggal 2 lagi belum kebuka. Maka ketika kita melek langsung kita berwudu, baru 2 ikatan. Kenapa? Ada orang habis wudu jongkok bisa tidur lagi. Akhirnya apa? Baru berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu mukadimahnya di Mastur tuh kalau bulan subuh. Itu pun dibaca. Ya, kenapa kata kita minta kepada Allah agar senantiasa kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita masuki bulan Dzulhijjah, bulan yang sungguh luar biasa. Ia merupakan momentum kita untuk mensikluskan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dengan apa? Pertama, dengan muahadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kepada perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh jamaah kita, saudara kita di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, yakni mereka pertama adalah memakai pakaian ihram. Itu awal niatnya melaksanakan ibadah haji. Maka itulah dia ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita pakailah kain ihram tanpa berjari, itu yang nanti kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini. Bajunya bagus, bahkan at-taqwa itu setiap tahun seragamnya ganti-ganti. Benar. Lah saya masih bagus banget sebelumnya udah dibasi lagi gitu kan. Benar Pak. Itu kadang kita bawa. Itu yang kita pakai nanti ketika bersedekah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita pakai adalah kain kafan. Kenapa memakai kain kafan? Karena makainya kapan-kapan. Gitu. Kita nggak tahu. Ada yang kadang-kadang mohon maaf, pagi-paginya sehat, sorenya mati ada, malamnya sehat, paginya mati.
Karena memang semua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang kita bawa. Dan ibadah kepada Allah itulah sebagai kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita beribadah, kepada kita mengabdi, dan hanya kepada Allah kita minta dan mohon pertolongan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam an atahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, suatu malam aku bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Komunikasi yang luar biasa antara seorang ayah dengan seorang anak, bapak sama anaknya. Dialognya mantap luar biasa. Kalau mimpi seorang nabi, seorang rasul adalah wahyu. Beda sama kita. Mimpinya kadang-kadang terganggu. Kalau mimpinya kita bertemu Rasulullah, katanya benar ketemu Rasulullah. Mimpi jatuh, benar jatuh. Mimpi ketemu kita, mimpi hilang gitu kan. Nah, ketika itu juga Nabi Ibrahim berdialog dengan anaknya. Karena saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada saat itu Nabi Ibrahim kan anaknya Nabi Ismail, kemudian ada jawaban Ismail, ya abatif al matu matu satajuni insyaallah taala wassabirin. Jawaban anaknya, wahai bapakku, laksanakan perintah Tuhan. Aku siap, aku ridho, aku ikhlas. Semoga kau dapatkan aku sebagai hamba yang sabar. Masya Allah. Disuruh mau, aku disuruh nyembelih. Dan coba itu, ya kan? Misalnya ini ya, tadi punya anak cowok kan ya, ada orang tua ketiga pagi hari mimpi disuruh motong anaknya, kemudian nanya ke anaknya, anakku, bapak sama mimpi disuruh nyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Beda sama kita. Nah kita jawab lah, bapaknya tua, motong lewek gila. Iya kan? Masya Allah, akhirnya Allah ganti sesuatu yang luar biasa, seekor kibas. Makanya diganti. Coba pada saat itu Nabi Ismail jadi dipotong oleh Nabi Ibrahim. Mungkin orang-orang muda seperti Ustaz Sa'id mudah dipotong. Ustaz Adilnya berkata enak banget. Saya mau tulis baru. Cuma tulang kali itu banyak kan? Yang paling pas siapa? Ya saya gitu kan, ini emosi ini masih, ya kan? Maka ketika kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti itu tiga hari istimewa Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat turuni adkurkum, ingatlah kepadamu maka aku pasti akan ingat kepadamu. Maka Allah ganti sesuatu yang diganti oleh Rasulullah oleh Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ismail diganti dengan seekor kibas. Disitulah karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah muhasabah. Sama-sama kita mengkoreksi masing-masing. Apa yang adalah wukuf di padang Arafah. Semuanya berkumpul. Itu adalah miniaturnya padang mahsyar yang kita pasti akan berkumpul Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita istighfar. Mohon ampun kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Bahkan kita introspeksi kita masing-masing hasib anfusakum qabla an tuhasabu. Kita semua nanti akan dikumpulkan Allah di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat, suka tidak suka pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum itu adalah hal yang wajib, rukun haji. Tidak melaksanakan hukum berarti hajinya tidak sah. Siapapun orangnya, ketika dia dalam kondisi apapun dia berangkat, begitu pun hidup kita. Kita pun pasti akan dikenal Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah ketika nanti
Kemudian Allah Subhanahu wa taala, masya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah panggil kita, tuh, ummati, 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 mana umatku, masya Allah. Tuh. Makanya ketika kita mendapatkan nikmat Allah, mendapatkan karunia untuk dekat kepada Allah, kita minta kepada Allah agar muhasabah diri kita, senantiasa kita mengerti kita masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keempat adalah mujahadah, sungguh-sungguh istiqamah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah siapa? Nabi Ismail bersama ibunya Siti Hajar, yang pada saat ketika pada Nabi Ibrahim di padang masyarakat di padang kardus yang sungguh luar biasa. Dia berjalan dari Sofa ke Marwah, bersa'i, sa'i artinya usaha, Sofa hanya kesucian, Marwah hanya harga diri. Ingin mendapatkan kesucian dan mendapatkan harga yang tinggi dengan usaha. Itu balik, masya Allah. Balik semua dari sini. Ketika dia berlari berjalan, di sana ada sepertinya air, padahal hanya fata morgana. Fata morgana itu sesuatu yang kita lihat tapi tidak ada. Setelah 7 balik, Nabi Ismail menundukkan kakinya, kemudian muncullah Zam-Zam, kumpul. Sekarang masih ada itu air Zam-Zam. Itulah mujahadah. Sungguh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita bersungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang bersungguh-sungguh jadi Allah Subhanahu wa taala, istiqamah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kemudahan-kemudahannya di dunia maupun di akhirat. Maka semua rangkaian itu Allah kita minta untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap pribadi mempersiapkan diri dari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Dua perintah yang Allah berikan kepada kita, dan hanya ayat inilah dua kali memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Intinya apa? Bahwasanya kita persiap diri kita untuk menghadapi esok semua rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaatnya, semoga kita dipanggil oleh Allah untuk berkunjung ke Baitullah, mendapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.